Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ja'ala sayyidina Muhammad habibuhu wa narju Allahumma ja'alna min ahlihi wa habibihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala firdausil a'la miftahil jannati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih diberi hidayah, diberi inayah, karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa yang tentu ibadah puasa yang kita lakukan ini adalah bentuk amar dan ini adalah bentuk kepatuhan kita terhadap amarnya Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pemirsa Perti Kurma, Percikan Tinta, Kuliah Ramadan, Lembaga Dakwah dan Thariqah Perti dimanapun berada, kita ini adalah umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita perhatikan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dia adalah Nabi spesial dan bahkan pangkat beliau disebut dengan Habibullah, kekasih Allah. Di sisi lain, beliau juga disebut memiliki maqam yang disebut dengan maqam mahmudah. Maka dari sini kita dapat perhatikan bahwa Sayyidina Muhammad SAW, beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya yang jadi perhatian Allah itu adalah kekasihnya, Sayyidina Muhammad SAW. Maka beruntunglah kita menjadi umat kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jika Allah memandang sang kekasihnya Sayyidina Muhammad SAW, lalu kita umatnya mengikuti amar dan mentaati larangan yang disampaikan oleh Sayyidina Muhammad SAW, tentu harapan kita juga dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara kita persoalan mahabbah, persoalan cinta. Jika kita adalah umatnya Sayyidina Muhammad SAW, tentu kita mesti memiliki rasa cinta, memiliki rasa mahabbah dengan Sayyidina Muhammad SAW. Bukti cinta kita kepada Sayyidina Muhammad itu, kalau kita gunakan kaidah yang umum, man ahabba syai' katsura dzikru. Siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia tentu banyak menyebut sesuatu itu. Maka bukti cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW, maka perbanyaklah bersolawat kepadanya. Kalau kita perhatikan, ini hal menarik. Semua bentuk peribadatan yang diperintahkan oleh Allah melalui Sayyidina Muhammad SAW, yang Allah ikut serta dalam ibadah itu atau melakukan itu adalah salawat. Ini bisa kita lihat di ayat Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersalawat kepada Sayyidina Muhammad, malaikat bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Setelah itu diajak orang-orang beriman ini untuk bersalawat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Coba bayangkan, siapa dia? Sayyidina Muhammad SAW. Begitu spesialnya Sayyidina Muhammad SAW. Dia adalah sang sumber. Dia adalah kekasih Allah. Dialah yang disebut dengan Habibullah. Makanya kita mesti mengikuti langkah-langkah yang dilalui oleh Sayyidina Muhammad SAW. Nah, jika kita belajar dalam kajian Ma'rifatullah dan dalam bab maqamat,
kalau kita lihat istilah yang digunakan oleh Syekh Abdul Qadir Isa dalam Haqaiq Tasawuf, bahwa setelah menyelesaikan pembincangan terkait dengan turuk al-wusul ilallah, lalu dia menyebutkan ending dari semua maqamat, ending dari semua ahwal itu adalah mahabbah, cinta. Cinta. Maka bagi kita para salikin yang selama ini mungkin jamaah Perti, ada yang sudah suluk sebelum Ramadan dan ada yang suluknya baru dalam Ramadan, atau bahkan yang suluknya ambil 20 hari Ramadan, atau yang suluknya ambil 10 hari Ramadan. Itu dalam rangka apa? Itu dalam rangka menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah. Rasa cinta kepada Allah itu, kalau kita ikutin pola yang tadi, kaidah yang tadi kita sebut, maka kita mesti banyak juga menyebut namanya. Banyak-banyak menyebut nama Allah, seperti ayat ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira itu, banyak-banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian banyak menyebut nama Allah dan banyak menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita mau mendapatkan ending dari segala maqamat itu adalah mahabbah dan cintanya dari Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa lain disebut dengan al-hubbu al-ilahi, maka tugas kita adalah bagaimana cara meraihnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa cara meraihnya itu adalah dengan ungkapan ayat yang tadi kita baca di awal, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu cinta kepada Allah, maka ikuti aku, yuhibbukumullah. Allah pasti ampuni kamu, cintai kamu dan Allah ampuni kamu. Maka mahar cinta kepada Allah itu adalah mesti lewat wasilah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita mesti memperhatikan. Ternyata kalau kita bicara bab cinta dengan Allah, bab cinta dengan Rasulullah, kita mesti seperti yang dikatakan oleh hadis Nabi, pernyataan para sahabat, Umar, Abu Bakar, bahkan dia mengatakan dia mencintai Rasulullah, Allah dan Rasulnya melebihi dari keluarganya. Dan bahkan itu ditegur, bukan, tidak cukup hanya lebih dari keluarga saja, tapi juga termasuk melebihi diri sendiri. Maka mencintai Allah dan Rasulnya mesti melebihi mencintai diri dan mencintai keluarga. Maka tentu kita tidak mungkin bisa mencintai Allah jika kita tidak mengenalnya. Maka disinilah perlunya ma'rifatullah. Maka ma'rifatullah itu akan sempurna dia, maka mesti dilengkapi dengan ma'rifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mesti kita belajar tentang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mesti mengenalnya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mengikuti. Jadi jalan cinta kepada Allah adalah mengikuti jejak cinta atau jalan cinta yang dilalui oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka momen Ramadan ini juga momen untuk kita mewujudkan rasa cinta yang sangat luar biasa itu dengan melakukan amar-amar Allah, lalu mengikuti amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati semua larangannya. Ini adalah pekerjaan yang mesti kita lakukan. Lalu membaca, menyebut nama, kemudian mengenali, mesti dimulai dengan zauq, mesti dimulai dengan rasa. Rasa tidak akan muncul kalau tidak kenal dan berma'rifat. Maka disinilah kita belajar, disinilah orang-orang Perti, orang-orang surau itu belajar bagaimana mulai merasakan, mulai menikmati zauqiyah, menyebut nama Allah. Jika disebut nama Allah bergetar kalbunya. Jika di antara kita misalnya, jika disebut nama Allah belumlah bergetar kalbu, maka mesti belajar ilmu kalbu. Artinya apa? Kalimat Allah yang manakah yang membuat kalbu itu bisa bergetar? Nah, kalbu yang bisa bergetar itu adalah kalimat Allah yang ditalkinkan oleh seorang mursyid. Nah, inilah pekerjaan kita itu, mengikuti pola-pola ini. Kalau kita perhatikan orang-orang talqin zikir itu sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Kepada peristiwa Sayyidina Ali meminta
ajarkan satu kalimat kepada Rasulullah SAW yang dalam bahasa kitanya adalah minta talqin khusus terkait dengan kalimat la ilaha illallah dan penyebutan Allah Allah. Nah, inilah yang semestinya juga kita perhatikan. Rasul itu kenapa dia menjadi Habibullah? Karena dia detik per detik itu tidak luput dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mau jadi kekasihnya Allah, kita harus ikutin jalannya. Tentu secara perfect seperti Sayyidina Muhammad tentu tidak mungkin, karena maqam itu hanya dia sendiri. Tentu tugas kita adalah bagaimana mengikuti Sayyidina Muhammad itu pelan-pelan. Apapun yang dilakukan oleh Sayyidina Muhammad semuanya jadi qudwah, jadi uswah. Nah, ini yang kita pelajari dari para guru, dari para mursyid, dari para waratha al-Muhammadi. Bagaimana cara supaya kolbu ini seperti kolbunya Rasulullah. Maksudnya apa? Mataku tertidur tapi kolbuku tidak tertidur. Kolbuku selalu menyebut nama Allah. Nah, ini yang dilatih. Ini yang dilatih oleh orang-orang di surau. Inilah spiritnya dakwah seperti itu. Kalau berdakwah itu ya berlandaskan kepada thariqah yang tentu basic di qalbu mesti sabit Allah di dalamnya. Jamaah seperti dimanapun berada, maka yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan untuk memupuk rasa cinta, kenali dia, kenali sang pencipta, kenali sang kekasihnya, bermakrifat kepadanya, ikutin aturan-aturannya. Kemudian mulai dengan rasa. Coba perhatikan. Rasa cinta itu akan muncul kalau dia mulai menikmati menyebut nama. Kita menyebut nama Allah. Nama Allah disebut, kalbu menjadi nyaman. Karena Allah itu mengatakan apa? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah zikir kepada Allah itu membuat kalbu menjadi tenang. Maka yang pertama dilakukan itu, tenangkan kalbu dulu dengan menyebut nama Allah, sehingga nafsunya berubah menjadi nafsul mutmainnah, tenang. Lalu nanti rasa itu akan masuk ke dalam. Lalu nanti akan muncul rasa rindu. Maka ingat-ingatlah dulu ketika kita bisa bersandiwara, bisa bercengkrama, bisa bermukallama dengan Sayyidina Muhammad SAW. Maka bangunan itu yang mesti kita kokohkan kembali. Bagaimana kita memupuk rasa cinta. Memupuk rasa cinta itu dimulai dengan pengetahuan, dimulai dengan ma'rifat. Karena sejatinya penciptaan Allah terhadap kita itu karena ingin dimakrifati Allah itu. Kalau kita selama ini memahami ayat Allah menciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk mengabdi, liya'buduni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Liya'buduni itu biasa diterjemahkan dengan menyembah kepadaku. Tapi makna yang lebih oke-nya adalah liya'rifuni, untuk mengenalku, untuk bermakrifat kepadaku. Jadi kalau memiliki makrifat kepada Allah, maka tentu kualitas ibadahnya itu beda. Kualitas peribadatan dan kualitas pengabdiannya itu beda. Maka inilah PR kita bersama. Jika selama ini kita beribadah garing, mungkin kita belum kenal dengan siapa yang kita ibadahi, yang kita sembah, mungkin belum ada rasa cinta dalam diri kita. Maka oleh karenanya kita berharap lewat Sayyidina Muhammad SAW, beliau adalah kekasihnya. Semoga percikan cinta itu juga terpercik kepada kita, umatnya Sayyidina Muhammad SAW. Kan kita sebelaku umat Nabi Muhammad mesti mensyukuri, karena para nabi sebelumnya dan umat sebelumnya, dia kepengen sekali menjadi umat akhir zaman, umatnya Sayyidina Muhammad. Seperti Nabi Musa misalnya, dia bikin proposal kepada Allah, pengen, pertama proposalnya apa? Dia pengen menjadi nabi akhir zaman. Kata Allah, nabinya sudah ada. Kalau begitu saya ingin jadi umat akhir zaman. Kata Nabi, umatnya juga sudah ada. Artinya apa? Nah, sekelas Nabi Musa menginginkan jadi umat Sayyidina Muhammad SAW. Sementara kita sudah ditakdirkan Allah jadi umat Sayyidina Muhammad, lalu kita tidak membangun cinta dengan Sayyidina Muhammad, lalu bagaimana wasilah kita kepada Allah? Maka cinta kepada Allah itu wasilahnya adalah Sayyidina Muhammad SAW.
Maka Allah katakan apa? Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah olehmu wasilah kepada Allah. Nabi dalam hadisnya tegas mengatakan, yang wasilah itu adalah saya. Wasilah kepada Allah itulah Sayyidina Muhammad SAW. Maka disinilah kita menapaki bagaimana mulai bertahap menikmati, merasakan zauqiyah, merasakan gelora cinta kepada Sayyidina Muhammad, lalu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya apa? Kita menjadi orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Tidak cukup sampai di situ. Ujungnya apa? Allah juga mencintai kita, Rasulullah juga mencintai kita. Maharnya apa? Maharnya ikutin Sayyidina Muhammad. Inilah makna yang terkandung dalam ayat ini. Mahar cinta kepada Allah itu ikutin Sayyidina Muhammad. Allah pasti mencintai kamu. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk ingin dicintai oleh Allah, ingin menjadi kekasih Allah, ikutin Sayyidina Muhammad SAW. Di samping itu bonusnya apa? Allah ampuni dosa. Kenapa Allah ampuni dosa? Karena sang kekasih di hadapan kekasihnya tidak ada kesalahan. Maka inilah mahar untuk menghapus dosa. Kalau pengen dosa diampuni, jadilah kekasih. Karena bagi kekasih kepada sang kekasihnya tidak ada persoalan, tidak ada salah, semuanya sudah selesai, semuanya damai, semuanya saling intim, semuanya saling menikmati. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah menjadi kekasihnya. Paling tidak bagian akhir ini yang kita katakan adalah ada resep yang disampaikan oleh Rasulullah bagaimana cara menjadi kekasih Allah itu. Di samping tadi ayat Allah mengatakan ikutin Sayyidina Muhammad SAW, lalu di hadis Nabi bagaimana? Kerjakanlah atau mendekatlah kepada Allah bin nawafil. Mendekatlah dengan hal-hal yang sunat. Kalau yang wajib-wajib itu urusan kita. Yang sunat, artinya apa itu? Carilah perhatian Allah. Maka beribadahlah dengan mencari perhatian Allah. Mulai saat ini berhentilah untuk mencari perhatian orang dan fokuskanlah diri untuk mencari perhatian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita tercatat menjadi kekasihnya, kita saling mengasihi, cinta berbalas, dan kita diridhai oleh Sayyidina Muhammad menjadi umatnya, sehingga Allah bisa pandang juga kita, dan Allah angkat juga kita jadi kekasihnya. Jika Allah sudah mengangkat kekasihnya, Allah pasti umumkan kepada penduduk langit. Jika pun dikatakan kepada penduduk langit, lewat Sayyidina Jibril, hai Jibril, aku mencintai hambaku. Lalu Jibril mengatakan kepada penduduk langit, Allah mencintai seorang hamba ini, maka semua penduduk langit mencintai hambanya. Maka bukankah ini yang sangat kita inginkan? Menjadi kekasih Allah, menjadi orang dekatnya Allah, menjadi ahlullah. Untuk itu mesti dengan mahar mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.